Baik, terima kasih untuk Bapak Suryono dan juga rekan-rekan guru yang dari SMA Santo Paulus. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Kami diperkenankan untuk presentasi tentang kampus klinik AKKM Yogyakarta. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada rekan saya lagi yang akan bergabung. Karena konsep untuk yang presentasi kami agak sedikit berbeda, jadi kami tidak hanya bicara tentang kampus AKKOM, tapi kami juga akan menunjukkan sebenarnya karena kami kampus AKKOM adalah kampus komputer, kami akan menunjukkan bagaimana sebenarnya komputer itu dan apa yang bisa diperbuat dengan komputer. Dan nanti mohon izin akan ada 2 akun lagi bergabung atas nama Pius Anggoro dan Pius Dianwidi Anggoro. Nanti yang akan menyampaikan materi tentang augmented reality sebagai salah satu solusi untuk pembelajaran di masa pandemi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat nanti materinya. Dan nanti juga akan kami sharekan sebuah link untuk presensi. Bisa Bapak, Ibu, dan juga adik-adik siswa-siswi untuk mengisi. Nanti akan mendapatkan sertifikat langsung. Jadi begitu mengisi langsung bisa mendapatkan sertifikatnya. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya apa ya? Kayak seminar begitu Bapak. Jadi nanti supaya ada manfaat buat anak-anak juga. Dan sertifikatnya nanti itu bisa digunakan untuk mendaftar di Klinik AKKOM dengan fasilitas keistimewaan bebas tes dan bebas biaya pendaftaran. Baik, saya perkenalkan dulu. Nama saya Kuindra Irianta. Saya adalah Kepala Subbagian Promosi dan Admisi di Klinik AKKOM di Jakarta. Saya yang mengurusi untuk penerimaan mahasiswa baru, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana atau apa itu tentang kampus klinik AKKOM. Saya mohon izin untuk share screen, Bapak. Oke, sudah terlihat ya yang share screen-nya. Baik, Stimik AKKOM Yogyakarta. Ya, jadi ini kampus yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami berdiri sejak 30 Juni 1979. Jadi ini merupakan kampus komputer yang pertama di Jogja dan di Jawa Tengah. Saat ini kurang lebih 41 tahun Bapak dan adik-adik sekalian untuk umur dari AKKOM-nya sendiri. Kami punya konsentrasi utama di bidang pemrograman. Pemrograman itu apa sih sebenarnya? Jadi membuat aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi untuk bidang teknologi informatika, misalnya untuk komputer, untuk handphone. Nah, yang paling sering itu adalah membuat aplikasi. Mungkin ada paling sering menggunakan filter di Instagram. Nah, nanti Pak Pius itu akan mendemokan tentang bagaimana membuat hasil dari filter di Instagram. Salah satunya adalah filter kali ini dari Pontianak ya. Jadi tentang Tugu Katulistiwa seperti itu. Baik, di Stimik AKKOM sendiri kami punya lebih tepatnya ada 6 program studi dengan 3 program studi yang jenjang diploma 3 dan juga jenjang S1 juga ada, S2 juga ada. Untuk yang D3 ini kita punya rekayasa perangkat lunak, sistem informasi akuntansi, juga ada teknologi komputer. Dan kemudian untuk yang jenjang sarjana, kami punya informatika dan sistem informasi. Nah, mungkin adik-adik semua agak sedikit bingung, ini terus bedanya di sebelah mana? Bedanya apa? Bahkan ada yang namanya yang benar informatika atau teknik informatika. Seharusnya semua perguruan tinggi di Indonesia ini sudah tidak menggunakan lagi nama teknik informatika, menggunakannya informatika. Kenapa? Karena ini adalah nomenklatur yang baru. Seperti tadi yang sempat disampaikan oleh pemateri sebelumnya dari Kalbis kalau tidak salah, bahwa kami juga perguruan tinggi swasta, jika adik-adik memang adik-adik memang tadi disampaikan bahwa ketika kita mau mencari kampus, janganlah terlalu terfokus kepada perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Karena kayak di AKKOM sendiri, kami sebenarnya juga cukup cukup ramah terhadap mahasiswa atau calon mahasiswa yang dalam hal ini kita menyediakan yang namanya banyak beasiswa.
Nah, sekarang kita masuk ke lulusannya. Untuk lulusan di AKKOM sendiri, kita punya sudah 8.000 ya, 8.000 lulusan, dan kita punya lulusan ini bekerja di banyak bidang, misalnya di ASN. ASN itu aparatur sipil negara, jadi sebagai PNS, tapi di bidang IT, dan karyawan industri bidang IT juga wirausaha. Nah, kalau tadi disampaikan oleh rekan dari kampus yang lain bahwa eh, kuliah di swasta itu apakah mahal, kemudian sebaiknya mendaftar di awal-awal supaya bisa mendapatkan beasiswa yang cukup baik dan lebih murah, maka kami menawarkan ada beasiswa yang ada di AKKOM. Beasiswa yang kami tawarkan ada banyak, yang 2 di awal yaitu bidik misi, kalau dulu namanya bidik misi sekarang sudah berubah menjadi KIP kuliah, KIP kuliah, Program Indonesia Pintar, jadi itu programnya, dan nanti untuk beasiswa ini namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, dari sini beasiswa ini akan mengcover seluruh biaya pendidikan gratis, bahkan mendapatkan uang saku bulanan sebesar 700.000 untuk yang tahun ini, yang sedang berjalan ini. Dan kursi yang tersedia di kampus Teknik AKKOM sendiri sebanyak 90 kursi. Cukup besar, besar sekali. Jadi memang kita menyediakan banyak sekali. Jadi buat adik-adik yang memang tertarik dan ingin mendapatkan beasiswa, mendaftarlah dari sekarang, jangan menunggu di belakang-belakang. Ketika sudah di belakang ini kursi beasiswanya sudah kosong, habis, kalaupun lewat jalur reguler nanti sudah biayanya mahal sekali. Begitu juga kita juga punya beasiswa yayasan, bedanya apa? Kalau beasiswa yayasan ini tidak ada uang sakunya, tapi gratis kuliah. Nah, ada beasiswa PPA, pelopor kampus itu kalau di SMA itu ada istilahnya pengurus OSIS. Di AKKOM itu kita berikan beasiswa untuk para pengurus OSIS. Supaya apa? Supaya cepat lulus. Karena kalau di perguruan tinggi itu biasanya kalau aktivis kampus itu lulusnya agak lama. Jadi kita dorong supaya cepat lulus. Kita kasih beasiswa. Sehingga dia termotivasi untuk segera lulus. Berikutnya ada beasiswa dari Bank BNI, dari Tokopedia, dan juga beasiswa alumni. Nah, di beasiswa ini, yang nomor 1 dengan nomor 2 ini diperoleh sebelum calon ini kuliah. Jadi dia bisa benar-benar gratis. Tapi kalau nomor 3, 4, 5, dan seterusnya, setelah menjadi mahasiswa minimal semester 2, itu baru bisa mengajukan beasiswa ini. Nah, berikutnya, untuk kampus Teknik AKKOM sendiri memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yaitu kita punya lab terpadu, ya, yang lebih dari 500 lebih unit komputer yang ada di laboratorium terpadu kami yang 4 lantai. Kita juga punya hotspot area. Nah, yang paling menarik adalah lulus tepat waktu dan disalurkan kerja. Jadi lulusan kami ini, kami jamin lulusnya tepat pada waktunya dan disalurkan kerja. Jadi tidak usah berpikir, esensi dari kuliah adalah bagaimana setelah saya kuliah, saya harus kerja. Nah, ketika saya lulus kuliah tidak bisa mendapatkan pekerjaan, itu akan menjadi sebuah pressure atau mungkin bisa jadi tekanan psikologi yang cukup tinggi. Nah, di AKKOM sendiri kami mengantisipasi hal itu dengan menyalurkan lulusan kami untuk langsung bekerja di perusahaan yang menjadi rekanan kami. Nah, untuk STIMIK AKKOM sendiri, ini letaknya di Jalan Raya Janti, nomor 143 Karangjambe, ya, ini nomor WA, nanti adik-adik bisa kontak ke sini untuk pendaftarannya juga bisa, atau mau informasi berlanjut bisa buka websitenya. Nah, yang berikutnya adalah tentang penerimaan mahasiswa baru sendiri. Nah, untuk PMB-nya sendiri, STIMIK AKKOM ini saat ini kita punya beberapa jalur, yaitu bisa menggunakan jalur rapot, atau menggunakan jalur SKHUN, atau menggunakan UTBK, atau jalur reguler. Nah, semua ada batas waktunya masing-masing. Kalau menggunakan rapot, maka nanti akan batas waktunya tanggal sekian. Di sini tanggal 11 April. Kalau SKHUN mungkin sudah tidak ada SKHUN ya, adanya tidak ada UN ya, adanya mungkin nanti AKN. Nah, nanti kita akan sesuaikan saja, tapi batas waktunya di 18 Juli 2021. Nah, kemudian jalur UTBK ini maksimal 29 Agustus 2021, dan jalur reguler ini apabila adik-adik tidak masuk ke dalam kategori manapun. Rapot ini tentu ada syarat ya, minimal 7, UN itu minimal 6, dan seterusnya. Jadi nggak masuk ke semuanya, maka menggunakan jalur reguler. Nah, syarat pendaftarannya cukup menggunakan fotokopi rapot saja, atau kalau menggunakan UN, ya berarti menggunakan SKUN, dan biaya pendaftarannya 200.000. Tapi jangan khawatir, untuk biaya pendaftaran dan nanti seleksi ya, kita juga ada seleksi sebenarnya. Nanti dengan adik-adik mengisi form yang akan saya share di room chat Zoom ini, Zoom meeting ini, maka adik-adik bisa mendapatkan e-sertifikat.
E-sertifikat ini bisa digunakan untuk mendaftar di STIMIK Akakom secara gratis, yang pertama. Yang kedua, tanpa melalui seleksi, jadi bebas seleksi, langsung diterima. Tentunya dengan menunjukkan sertifikat, seperti itu. Nanti sertifikat ini masih saya buka untuk form pengisiannya, akan saya tutup kira-kira sekitar pukul 15 WIB, begitu. Pendaftarannya bisa menggunakan beberapa jalur, ada online, lewat WhatsApp juga boleh, atau lewat WhatsApp, lewat Guru BK, email, atau manual. Saya pikir kalau di kondisi seperti ini mungkin manual sangat tidak disarankan. Nah, tesnya kalau harus melakukan tes secara online tesnya dan materinya meliputi tes potensi akademik. Nah, kalau soal biaya ya, itu ada dua macam, ada SPA dengan SPP. SPA ini bayarnya sekaligus atau uang pangkal, SPP bayarnya per semester, sistemnya sistem paket. Berapa besarannya? Untuk yang diploma 3, ya, itu besaran SPA-nya atau uang gedungnya atau uang sumbangannya 13 juta. Bisa diangsur 4 kali. Dan SPP-nya itu per semester 3 juta. 3 juta itu fix ya, fix seperti itu. Tidak ada biaya tambahan lain, tidak ada. Apakah ada artikel praktikum, bayar uang praktikum? Tidak bayar uang praktikum. Ada uang modul? Tidak ada. Uang praktek? Tidak ada. Uang apalagi? Tidak ada. Jadi tidak ada pungutan-pungutan lain. Kalau yang S1 besarnya SPA-nya 16 juta dan SPP-nya 3,7. Ya. Jadi harus sedikit berbeda, lebih mahal. Dan yang terakhir ini yang jenjang S2 yang paling bawah itu adalah adik-adik belum bisa untuk yang ke situ ya, itu karena biayanya per bulan agak sedikit berbeda. Nah, jalur beasiswanya ini kalau yang ada dua macam yang akan kami buka buat adik-adik semua, khususnya calon mahasiswa baru adalah jalur yayasan dan beasiswa KIPK. Untuk yang yayasan ini pendaftarannya maksimal 30 Juli ya, pengumumannya 17 Agustus. Jadi 30 Juli. Dan yang KIPK ini mengikuti ketentuan pemerintah. Untuk yang tahun kemarin ini agak sedikit lambat karena ada pergantian menteri sehingga jadi agak sedikit kacau. Kalau dulu menggunakan Belmawa, sekarang menggunakan website KIPK. Jadi agak sedikit rumit memang. Nah, itulah tentang kampus STIMIK Akakom Yogyakarta. Selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Pak Pius yang akan menyampaikan tentang bagaimana atau sebenarnya kalau kita orang IT, orang komputer, itu yang dipelajari itu apa sih sebenarnya. Nah, adik-adik ini paling sering saya lihat menggunakan filter-filter di Instagram. Filternya itu bikinnya seperti apa. Atau menggunakan fitur augmented reality. Tapi adik-adik mungkin jarang tahu itu namanya augmented reality. Padahal pakai kacamata VR, virtual reality, tapi juga mungkin tidak tahu menahu. Ini apa namanya, buatnya bagaimana, prinsipnya seperti apa. Ini yang mungkin kurang dimengerti. Adik-adik sering menggunakan, tapi jarang mengetahui. Kayak dulu namanya game Pokemon Go ya, itu juga salah satu menggunakan fitur augmented reality. Nah, nanti akan disampaikan dan saya akan share di chat room-nya tentang link untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Jadi bagi adik-adik boleh mengisi dan nanti akan mendapatkan e-sertifikat secara langsung. Bapak Ibu guru juga boleh Bapak, mudah-mudahan bermanfaat begitu. Terus selanjutnya saya serahkan ke Pak Pius. Sudah siap Pak Pius? Oke, Pak Pius kebetulan ada di sebelah saya, jadi bisa langsung dimulai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari wabah ini ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan beberapa yang sudah saya kerjakan di kampus STIMIK Akakom. Saya bersama mahasiswa, beberapa mahasiswa, kemudian penelitian profesi sebagai profesi saya. Saya share screen. Oke, kelihatan ya. Saya ingin menyampaikan tentang penggunaan AR untuk media belajar masa depan. Jadi sangat dimungkinkan sekarang adik-adik sudah sedikit jenuh belajar di rumah ya. Yang biasanya ketemu sama teman, kemudian di kelas duduk, ya walaupun kadang ada yang cuma tidur mungkin ya. Di kondisi sekarang harus di rumah, semuanya berubah dan ada masalah baru lagi mungkin ya. Di rumah kalau cuma duduk di depan Zoom,
Ini mungkin sudah jenuh sambil nggak tahu gayanya sampai muncul meme-meme ya. Atau 1 jam pertama masih serius, berikutnya sudah nggak karu-karuan ya kan. Oke, saya ingin menyampaikan penggunaan AR. Apa itu AR? Jadi ini ada sedikit atau sekilas tentang aplikasi AR yang digunakan di produk makanan, ya. Ini Winnie Beauty atau yang sekarang ada coki-coki gitu ya, coki-coki boy boy gitu ya. Itu kita beli makanannya, dapat kartunya, aplikasinya di-download gratis. Ketika aplikasi digunakan pada kartu yang dikemas dengan makanan itu menghasilkan objek yang lain. Itu sedikit tentang AR. AR sebenarnya merupakan gabungan dari dunia nyata yang diambil dari kamera, terutama karena kita sudah menggunakan smartphone yang banyak kameranya, sudah terintegrasi kamera. Hasil dari kamera tersebut ditambahkan dengan elemen digital, bisa berupa objek virtual 2 dimensi, 3 dimensi, maupun teks, suara, video, dan seterusnya, yang ditampilkan dalam perangkat dan pengguna dapat berinteraksi secara real time. Secara AR sebenarnya tidak muncul beberapa tahun belakangan ini, tetapi sudah lama. Yang awal mulanya teknologi ini digunakan untuk militer, terutama di pesawat F-16 waktu itu. Jadi untuk lock musuh, kita menembakkan bom atau rudal dan seterusnya. Kemudian tahun 77, waktu itu pertama kali film Star Wars yang saat itu dikenal dengan holografik. Itu cikal bakal AR, imajinasi manusia, imajinasi pembuatnya ya. Kemudian tahun 2009, sejak munculnya smartphone atau ponsel pintar, sudah ada kamera, ada sistem operasinya, AR mulai muncul lagi yang digunakan untuk para consumer atau pengguna-pengguna biasa. Cara kerja AR secara umum ada 3. Yang pertama, kamera dari suatu perangkat mengcapture dunia nyata. Kemudian yang kedua, komputer atau perangkat tersebut akan memproses yang di-capture oleh kamera untuk meletakkan objek digitalnya. Kemudian yang ketiga, hasil penangkapan kamera, hasil proses yang kedua ditampilkan pada display atau layar atau monitor. Itu cara kerja sederhananya. Kemudian ini menggunakan marker. Ya. Ada smartphone. Smartphone tersebut menggunakan kamera. Kamera mengcapture marker atau penanda. Ketika penanda tersebut dikenali, maka akan muncul objek yang lain. Ya, sebelum saya lanjut, di fitur chat room sudah ada form yang Bapak Ibu adik-adik bisa isi dalam bentuk Google Form presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, saya lanjutkan lagi. Penerapan AR dalam dunia pendidikan, terutama saat era pandemik sekarang ini. Penelitian atau survei dari Kominfo tahun 2017 dengan surveyor hasilnya adalah 6.200-an orang responden, 66%-nya memiliki smartphone. Bahkan mungkin ada beberapa orang punya 2 smartphone. Aktivitas saat terkoneksi internet, terutama karena menggunakan smartphone, pasti terkoneksi ke internet. Ya, kalau smartphone nggak terkoneksi ke internet, biasanya agak jarang digunakan. Sebagian besar memang digunakan untuk komunikasi, hiburan, browsing, dan mungkin di saat pandemi ini, kita banyak menggunakan smartphone untuk belajar. Entah itu untuk browsing, cari materi, menginstal aplikasi, mencari atau baca e-book, dan seterusnya. Ini dari Statista. Statista itu adalah lembaga riset terpercaya, independen. Dia menganalisis dari banyaknya data tentang penggunaan AR dan VR untuk pendidikan. Ini pendapatan dari dunia pendidikan, sekitar 0,7 billion US dollar. Kecil karena dunia pendidikan
pasti tidak memungut margin untung terlalu banyak. Paling banyak tentunya video game. Ya, sekarang ada Pokemon Go, kemudian kalau ada yang pernah main Minecraft AR, kemudian Pac-Man. Ya, Pac-Man itu juga ada versi AR-nya, hanya kalah booming dengan Pokemon Go. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh. Saya akan banyak memberikan demo aplikasi saja, karena berhubung terbatasnya waktu ya. Penggunaan AR dimulai dengan untuk pendidikan, dimulai dari Google Expedition. Apakah ada yang pernah menggunakan Google Expedition? Jadi kita berkunjung ke suatu lokasi hanya menggunakan smartphone tanpa kita harus secara fisik ada di lokasi tersebut. Pada awal mulanya kita hanya melihat menggunakan metode video 360 derajat maksud saya. Jadi kita hanya pindah ke lokasi tersebut, misalnya Colosseum Roma gitu, yang awal pertama kali saya coba. Terus pindah ke mana lagi, tempat rekreasi mana lagi, yang saya perlu biaya besar untuk ke sana. Tetapi dengan Google Expedition, semuanya bisa dilakukan hanya dari rumah, asalkan terkoneksi ke internet. Pengembangan yang lain adalah penambahan fitur augmented reality atau AR pada buku pendidikan. Misalnya saat pameran pendidikan atau pameran buku terakhir di Jogja misalnya, ada stand yang banyak dikunjungi. Buku Magic, slogannya seperti itu. Ketika saya mengunjungi stand tersebut, ternyata hanya buku, mereka jualan buku, tetapi pembeli buku tersebut diminta untuk mendownload aplikasi, di mana aplikasi yang ada di smartphone harus scan buku sehingga muncul objek yang lain. Yang isinya adalah cerita, terutama untuk targetnya adalah pengguna anak-anak. Ini adalah aplikasi AR yang dikembangkan di kampus kami. Ini salah satu produk mahasiswa. Kami mempunyai akun di Google Play, namanya Akakon Dev Center. Ini salah satu produknya. Kemudian ada AR wayang, belajar wayang, menggunakan AR, pakai marker atau penanda yang harus dicetak terlebih dahulu. Ini contoh yang lain, augmented reality geometri, gitu ya. Belajar geometri, bola, objek bola, kerucut, kubus, balok, dan seterusnya menggunakan AR. Contoh yang lain lagi, ini adalah Octagon Studio. Dia merupakan industri kreatif, lokasinya ada di Bandung. Beberapa karyawannya adalah lulusan dari tempat kami. Di sini salah satu contohnya adalah Space 4D. Nanti akan saya demokan untuk yang lain, misalnya Ocean 4D. Gitu ya. Mereka jualan kartu. Kartunya seperti kartu remi, itu ya. Kemudian kita bisa mendownload aplikasi gratis. Kemudian kita bisa pakai kartu mereka untuk menampilkan objek virtual. Saat pandemi ini, Octagon Studio memberikan gratis kartu, tetapi dalam format PDF, tidak kartu fisik. Jadi yang mendaftar akan mendapatkan file PDF, bisa dicetak, kemudian digunakan untuk belajar. Bentuk belajar yang lain menggunakan AR, ini adalah virtuality. Jadi medianya hanya kaos. Di kaos tersebut dicetak bentuk seperti marker atau penanda. Terus kemudian kita akan mendownload aplikasi yang didownload di smartphone tersebut. Kita ketika diarahkan ke kaos yang ada penandanya, akan muncul organ tubuh manusia. Nanti akan saya demokan. Contoh yang lain adalah penggunaan merge cube. Jadi seperti kubus. Ini kubus ini juga dijual berbahan dari plastik, gitu ya. Kemudian kita mendownload di smartphone atau tablet, tetapi banyak yang membagikan versi cetak dari kubus tersebut.
Jadi kita bisa print kubus tersebut, kemudian kita bisa gunakan untuk belajar. Nanti akan saya demokan. Untuk belajar kimia, terus kemudian ini adalah fitur baru di Google Search. Bagi Bapak Ibu adik-adik yang menggunakan smartphone Android, ada AR di Google Search. Jadi ketika kita mencari di Google Search, kita akan bisa menampilkan objek 3 dimensi. Oke, kemudian ini salah satu penggunaan AR di perumahan di Yogyakarta, salah satu perumahan di Yogyakarta, digunakan pada taman bermain, ya. Apalagi sekarang era pandemi, digunakan di taman bermain supaya anak-anak dari penghuni perumahan tersebut tidak main-main di luar dari perumahan. Mereka akan asik di taman bermain yang ada di perumahan tersebut. Kebetulan saya sebagai salah satu developernya di situ. Selain berbasis aplikasi Android tadi, ada juga AR yang berbasiskan web, terutama untuk web yang menggunakan Chrome, Google Chrome. Oke, sebelum ke topik berikutnya, izinkan saya untuk mendemokan aplikasi AR. Jadi saya akan berpindah ke smartphone. Saya akan membagikan dari layar smartphone saya. Oke, ya, ini mohon maaf tampilan pertamanya ya. Sebagai contoh tadi virtual tip. Oke. Ini adalah aplikasi awal, halaman awalnya. Kemudian saya continue. Kemudian di sini saya tidak menggunakan kaos dari virtual team-nya. Saya tidak menggunakan kaos dari mereka, tetapi saya mendownload gambar kaosnya. Nah, ketika gambar kaosnya saya download, ini gambar kaosnya, kemudian saya scan, saya bisa melihat anatomi tubuh manusia yang ada di dalam, yang muncul dari kaos tersebut. Ketika saya tap, ada banyak informasi, apakah anatomi tentang skeletal, berarti kerangka tubuh manusia, atau tentang pernafasan. Kita bisa melihat ini bisa menjauh, jauh mendekat gitu ya. Ini terus misalnya tentang sistem peredaran darah, gitu. Adik-adik bisa download aplikasinya dan menggunakan konsep sederhana seperti saya. Desain kaosnya di-download, kemudian ditampilkan di layar komputer atau laptop, kemudian aplikasi di-download di HP Android, terus diarahkan ke tampilan layar komputer tersebut. Tapi kalau mau dicetak juga keren lagi, karena tujuannya ketika dipakai, pas ya. Jantungnya juga posisinya ada yang di posisi yang sama dengan posisi yang pengguna dari kaos tersebut. Ini salah satunya. Kemudian yang lain adalah tadi tentang penggunaan kubus. Di sini saya menggunakan kubus biasa yang saya print. Ini kubusnya. Ini kubusnya. Kubus ini ketika ditangkap oleh kamera, saya mendownload aplikasi, nama aplikasinya adalah Object Viewer. Nama aplikasinya Object Viewer. Saya bisa memegang virus corona, bisa memutar, bisa mendekatkan. Oh, ini toh yang bikin kita nggak bisa jalan kemana-mana. Kita bisa jauhkan. Ini menggunakan kubus yang harusnya kita beli,
tetapi kan biasanya orang Indonesia kreatif ya. Kita download aja, cetak, print, terus dirakit seperti bentuk kubus. Tampilan yang ada di sini juga banyak. Ini contoh, ini kategori-kategori virus gitu ya. Ini rhinovirus, itu kita bisa putar juga, bisa dekatkan, bisa jauhkan. Ini aplikasi yang berbasis AR menggunakan kubus. Jadi kalau kita tangkap menggunakan kamera biasa, bentuknya kayak gini. Ini kubus biasa, saya bikin dari kertas biasa, kemudian saya tempel di karton supaya lebih kuat, nggak lembek gitu ya. Terus ada lagi aplikasi yang dikembangkan oleh kerjasama mahasiswa dengan dosen di tempat kami. Ini saya tampilkan produk sederhananya. Ini ada mobil, kita buat mobil-mobil itu dari kertas, hanya model, karena masih tahapan penelitian gitu ya. Kerjasama antara dosen dengan mahasiswa. Di mobil ini, ketika saya dekatkan dengan aplikasi AR mendeteksi model mobil tersebut. Saya bisa tampilkan. Ini. Saya bisa gerakkan mobil. Hanya berbasiskan karton tadi ya. Kita bisa melihat struktur dari mobil. Ini strukturnya, oh mesinnya seperti ini, di depan seperti ini, ada apa setirnya, kemudian di belakang ada mesin di belakang. Ini salah satu contoh mobil listrik sebenarnya. Terus karena kita tidak ahli mendesain 3D, kita hanya pakai model 3D-nya dari pihak luar. Ini seperti mobil Tesla gitu ya. Aplikasi saya tadi, oh ternyata ke close. Oke, daripada menunggu terlalu lama, ini karena saya menggunakan banyak aplikasi, menjalankan banyak aplikasi. Contoh yang lain, aplikasi AR yang dikembangkan oleh mahasiswa kami adalah filter di Instagram. Ini filter di Instagram, Bapak Ibu adik-adik bisa akses dari filter Instagram dengan nama Tugu Katulistiwa. Ketika filter tersebut diakses, kemudian kita tinggal cari permukaan datar. Misalnya ini home-nya ya. Ini home-nya, saya hanya arahkan kamera dari smartphone ke meja. Meja kan permukaannya datar. Kemudian saya akses filter Tugu Katulistiwa. Kebetulan mahasiswa kami juga ada yang dari Pontianak, yang membuat ini dari Pontianak. Digunakan untuk tugas akhir skripsi. Ini Tugu Katulistiwanya ya. Saya bisa melihat ini untuk belajar mendekat, terutama bagi saya yang tidak bisa datang berkunjung ke Tugu Katulistiwa, saya bisa melihat tugu tersebut dari atas meja saya. Mahasiswa tersebut menggunakan aplikasi Spark AR di Facebook. Karena Facebook mengakuisisi Instagram, filter tersebut bisa dipakai.
terlalu cepat. Dari mana objek Tugu Katulistiwa yang digunakan oleh mahasiswa kami tersebut? Dia mengambil dari Sketchfab, karena kita fokus di filteringnya, mengambil objek atau bidang datarnya. Ketika bidang datar tersebut terdeteksi, menampilkan objek Tugu Katulistiwa, sehingga model untuk Tugu Katulistiwa kita menggunakan sumber dari tempat lain. Dan kita sertakan di referensi skripsinya. Tugu Katulistiwa. Ini yang objek yang digunakan. Objek 3D-nya. Supaya skripsi juga cepat selesai. Ini objeknya. Ditampilkan dalam bentuk 3D ketika ditampilkan dalam mode AR. Jadi saya hanya scan, misalnya meja saya, terus saya klik, tampilkan ini Tugu Katulistiwanya. Bisa putar, bisa perbesar, perkecil, saya bisa melihat lebih detail di Tugu Katulistiwa tersebut. Oh, ini ujungnya kayak gini ternyata ya. Oh, ada arahnya dan seterusnya. Oke, itu beberapa demo dari saya. Silahkan jika ada pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan di chat ya. Oke, saya tutup dulu share screen dari smartphone saya. Saya stop share. Oke, saya melihat dari pertanyaan dari Maria Ratu. Terima kasih banyak yang bertanya ya. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya melihat bahwa aplikasi yang diperhatikan sangat bagus, tetapi ingin bertanya, saya adalah orang yang membuat aplikasi tersebut dan saya ingin mengunggahnya di Play Store. Bagaimana cara saya mendapatkan keuntungan dari aplikasi tersebut? Apakah kelebihannya hingga banyak orang tertarik dapat menghasilkan keuntungan? Oke, terima kasih. Aplikasi App Store atau Google Play atau Apple Store gitu ya. Konsepnya sama seperti konten kreator yang lain, konten digital yang lain. Kita harus ketika kita mengunggah ke Play Store, mau tidak mau kita harus juga promosi. Ya, bahwa kita punya aplikasi bagus loh di Play Store. Karena kalau tidak ada yang mendownload, itu juga tidak menghasilkan pendapatan yang banyak. Ya. Kita memberikan gratis, tetapi misalnya lebih dari 1.000 yang download gitu ya, pengalaman saya, ada 1.000 yang mendownload, Google akan memberikan informasi, apakah dibiarkan tetap gratis, ataukah berbayar. Walaupun kita akan mendapatkan persentase dari pendapatan dari Google. Ya, kalau Google Play itu 60-40% per aplikasi. Ya. Tetap bisa mendapatkan. Hanya memang mungkin kalau di Indonesia ini saya tidak merendahkan Indonesia ya. Bikin konten di YouTube lebih banyak dapat hasil daripada bikin aplikasi. Tetapi saya salut yang tetap bertahan membuat aplikasi, diupload di Google Play. Oke, ya, terus dicoba terus, kita tidak tahu kapan aplikasi kita akan di-download banyak orang atau tidak. Jadi kadang ada aplikasi seperti Flappy Bird dulu ya. Flappy Bird itu dulu dibuat hanya 6 hari, booming, terus setelah itu hilang. Nggak ada yang tahu. Oke, berikutnya. Apakah perlu keahlian khusus agar bisa mengikuti tes masuk universitas? Kalau untuk tes masuk universitas,
Kalau untuk masuk universitas ini tidak perlu keahlian. Adik-adik yang sudah mendapatkan sertifikat dengan mengisi tadi presensi ya, langsung bebas tes. Karena kita semuanya dari awal kita akan belajar bareng dari nol. Dari tidak bisa belajar atau tidak bisa coding, kita pelan-pelan sampai bisa coding, sampai di akhir nanti kita bisa membuat proyek kolaborasi dengan beberapa teman, bikin untuk proyek skripsinya. Oke, terima kasih untuk siapa ini tadi, Priscil Angelika Swadesi ya. Berikutnya juga, apakah di jurusan informatika ada belajar dasar cyber security? Di jurusan informatika, di tempat kami, di Akakom, cyber security itu bahkan dipelajari di luar kuliah. Kita belajar keamanan jaringan gitu ya. Tetapi kadang mahasiswa pengen belajar lebih. Biasanya mahasiswa membentuk kelompok belajar gitu ya. Kemudian mereka akan belajar lebih, ada beberapa dosen memang berkompeten di keamanan jaringan, kemudian akan membimbing mereka. Karena kompetensi di informatika, untuk jurusan khusus jurusan informatika, itu adalah pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile. Dan nanti arahnya ke big data, penggunaan big data. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jangan khawatir, kita tidak bisa belajar semua topik, tetapi topik-topik yang disukai beberapa mahasiswa tersebut biasanya gabung dengan temannya, bikin kelompok belajar. Dan biasanya dosen juga akan masuk di situ. Oke, kemudian dari Bella Aurelia, tadi banyak sekali proyek praktek AR yang ditampilkan. Apakah nanti tugas akhir untuk kelulusan juga harus mengerjakan proyek seperti itu? Untuk kelulusan atau skripsi ya, skripsi itu memang membuat proyek, ya. Tetapi proyek tidak harus AR, tidak harus full coding, tidak harus coding full semuanya dari 0, halaman kosong, itu tidak. Beberapa mahasiswa bisa berkolaborasi. Saya bisanya atau kompetennya di bagian data. Saya kompetennya di bagian user interface, antar mukanya, bikin desainnya, tombolnya, dan seterusnya. Saya kompetensinya di bagian processingnya. Itu bisa berkolaborasi, bikin satu aplikasi besar, saat skripsi atau tugas akhir, nanti yang dibahas berbeda-beda. Itu sudah oke. Dan memang harusnya seperti itu kan, orang IT itu tidak bisa bekerja sendiri. Aneh, bikin aplikasi jual beli, bikin sendiri, kan nggak mungkin. Oke, semoga menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya satu lagi dari Cindy Claudia. Apakah mau buat 3D filter itu menggunakan aplikasi apa? Aplikasi yang disediakan, tadi contohnya adalah di filter di Instagram ya, menggunakan Spark AR. Saya tuliskan saja di sini Spark AR. Semuanya bisa menggunakan. Yang penting punya akun di Facebook, Instagram ya. Itu. Kemudian mendownload aplikasinya. Kemudian nanti aplikasinya juga di-download karena dia akan mendevelop di komputer. Coding di komputer lebih enak. Dan tutorialnya sangat banyak. Oke, jadi banyak dokumentasi, banyak video tutorialnya. Silakan dicoba. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik di sini. Mohon maaf sambil menutup jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Jika terlalu cepat, ya, silakan diskusi berikutnya lewat email atau di akun yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuindra tadi ya, di grup WA WhatsApp dari Akakom. Oke, terima kasih sekali lagi. Waktu saya kembalikan ke moderator, admin.